Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong, penguji uji kinerja BPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2. Perkenalkan, saya Yusifah Nur Aulia, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 2 LPTK Universitas Kuningan, Jawa Barat dengan NIM 202321100092. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS dengan materi penyebab, dampak, dan cara mengatasi inflasi. Selamat menyaksikan. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, berikan aplaus untuk kalian semuanya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di kelas apa? Ekonomi. Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah, oke ya. Di kelas ekonomi masih ingat tagline kita? Ekonomi Mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang inflasi ya? Masih ingat? Inflasi itu apa? Kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, sudahkah kalian siap belajar hari ini? Nah, coba cek terlebih dahulu, bukunya sudah siap? Sudah. Alat tulisnya sudah siap? Sudah. Oke. Seragamnya sudah lengkap? Sudah. Sekarang saya presensi terlebih dahulu ya. Saya mau panggil. Nah, ketika saya panggil namanya, silakan angkat tangan dan sebutkan makanan yang kalian suka. Oke, baik, dimulai dari Mbak Aisyah Rizka. Makanan kesukaannya mochi. Oke, lanjut. Mbak Anissa Titi Larasati. Saya sudah. Oh iya, apa ya? Sosis. Sosis. Aura Keisa. Di sini ya. Sakit saya. Ya, sakit ya. Danis, Sofi Danis. Mangga. Mangga. Oh iya, boleh. Anti mainstream ya. Mbak Witriani. Saya nasi padang. Alhamdulillah. Referensi kita hari ini kita
satu orang ya, Mbak Aura ya, Mbak Aura Gela satu. Oke, baik. Biar lebih berkah, marilah kita mulai pembelajaran kita ya. Kita doa terlebih dahulu. Oke, saya minta tolong kepada ketua kelas Mbak Silvi untuk bisa memimpin doa kita. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Untuk menambah apa? Kecintaan kita kepada tanah air kita. Oke, saya minta tolong semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu, Pancasila bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Alhamdulillah, tadi kita menyanyikan lagu apa judulnya? Garuda Pancasila. Di dalam pembelajaran kita, ya, nanti kalian juga akan menjuantahkan nilai-nilai Pancasila di dalam apa Ustazah? Di dalam sikap kita. Nah, gitu ya. Maka dari itu nanti di dalam pembelajaran kita, ya, kalian akan dinilai secara sikap. Apa saja sikapnya? Ada 3 poin yang berkaitan dengan sikap Pancasila. Ya, yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah bentuk kerjasama kalian bagaimana nanti di dalam pembelajaran nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Bagaimana kalian bisa bergotong royong dan bekerja sama. Yang kedua adalah kemandirian. Bagaimana kalian nanti bisa sadar akan tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti di dalam pembelajaran kita akan belajar soal high order thinking skill. HOTS gitu ya, dimana kalian juga akan dilihat secara sikap untuk bernalar kritis gitu ya. Bagaimana kalian memberikan pendapat, kemudian memberikan masukan dan gagasan gitu ya. Oke, nah selain penilaian sikap, nanti kalian juga akan dinilai secara keterampilan. Nah, keterampilan nanti ada beberapa poin ya, akan saya jelaskan apa saja poin yang akan dinilai untuk keterampilan. Kemudian kalian juga akan dinilai secara pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan nanti akan diambil nilainya dari LKPD gamifikasi KTP. Ya, ini nanti kalian akan menggunakan LKPD yang saya bagikan. Ada game di sana menggunakan kartu pintar namanya. Saya singkat KTP. Kalian memasangkan ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan kalian akan diambil nilainya juga dari quizzes. Nah, sebelumnya tadi kalian sudah mengerjakan quizzes ya. Untuk pretest, betul? Siapa yang sudah mengerjakan angkat tangan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Turunkan kembali tangannya. Oke, nah nanti akan diakumulasikan dengan nilai kuisi dan nilai LKPD. Untuk nilai keterampilan, nanti kalian akan dinilai yang pertama, ketepatan waktu mengumpulkan. Jadi ketika nanti ada waktu yang diberikan untuk mengerjakan jangan sampai terlewat ya. Maka dari itu nanti kelompok yang sudah ditunjuk silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian ada kerjasama kelompok dan ada presentasi. Nah, nanti akan ada presentasi untuk semua kelompok. Oke, baik. Insya Allah itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka kalian diharapkan yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasikan penyebab timbulnya inflasi. Ini C2. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak inflasi di dalam kehidupan. Nah, ini C4 nanti ya.
Kemudian peserta didik mampu menganalisis cara mengatasi inflasi. Kita potong ya. Ini juga hot statement dengan penuh kemandirian, bergotong royong dan berkenalan kritis. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian tentang inflasi. Coba saya ingin tahu terlebih dahulu. Apakah kalian menemukan di sekitar kalian ya harga-harga itu sudah mengalami kenaikan atau belum? Kalau ada, kira-kira penyebabnya apa ya dan dampaknya? Silahkan, ada yang mau mencoba? Oke. Silakan. Jadi akhir-akhir ini tuh saya melihat bahwa cabai rawit itu lagi naik-naiknya. Mungkin disebabkan karena faktor cuaca karena akhir-akhir ini kan paceklik lagi kering-keringnya yang menyebabkan akhirnya petani itu pada gagal panen dan pasokan cabai rawit itu jadi berkurang, dan nanti itu akan mengakibatkan harganya jadi naik juga karena pasokan berkurang. Luar biasa sekali. Betul? Betul. Luar biasa sekali. Ada yang satu lagi, silakan. Oke, silakan. Yang belakangan ini ada itu mungkin kenaikan harga BBM. Iya. Dampaknya itu juga itu pasti kan kita menjadi memberatkan kita juga. Terus habis itu apa sih penyebabnya dari inflasi itu mungkin karena cadangan minyak dunia itu sudah habis atau kemajuan teknologi bidang itu tuh tidak merata, atau yang mungkin dalam ini terjadi itu juga ada subsidi BBM itu yang salah sasaran sehingga orang-orang yang sedang membutuhkan subsidi itu tidak mendapatkan yang subsidi. Oke, luar biasa jawaban Mbak Nida. Kita berikan aplaus untuk Mbak Nida. Terima kasih untuk Mbak Nasyama ya, Mbak Nasya dan Mbak Nida atas jawabannya. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam gitu ya, terkait kebijakan-kebijakan apa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah di sini gitu ya, baik itu moneter maupun fiskal. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu ya, biar semangat ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke ya. Kali ini kita akan coba ice breaking. Saya bagi ya. Ini satu ya. Ini bagian kelompok 1 besar. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kalau saya tunjuk di sini, saya kelompok 1 gitu ya. Saya tunjuk tangan saya ke kelompok 1. Maka silakan kelompok 1 bilang tek. Tek. Oke ya. Coba. Kurang keras. Oke. Kelompok 2, kalau saya tunjuk dengan tangan saya, silakan berbunyi atau berkata dum. Dum. Oke ya. Coba. Coba. Oke. Kelompok 3, boom. Dum. Boom. Oke ya. Keras ya. Sekarang bisa jadi saya percepat ya. Coba ya. Fokus. Ini adalah SPG untuk mengecek kalian fokus atau tidak. Masih fokus atau tidak ya. Dan kekompakan juga. Jadi ya, harus bersama-sama untuk mengucapkan katanya yang tadi ya, atau ini yang tadi. Oke, kita coba. Dung, tek, Boom, 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 tek, boom, boom, tek, 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 tek. Oke, masih fokus semuanya. Oke, baik ya. Nah itu ya, berarti insya Allah masih fokus. Nanti silakan kalian simak video berikut ini dan kalian bisa menyimpulkan video yang diputarkan ya. Ini judulnya adalah apa itu inflasi, ketahui penyebab dan dampaknya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Naiknya harga satu atau dua barang saja diprediksi dan berikut beberapa penyebab terjadinya inflasi, meningkatnya permintaan atau demand inflation. Nah ini ya penyebabnya. Inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa Semakin tinggi permintaan, maka bisa jadi permintaan tersebut akan mendorong kenaikan harga. secara akibat. Peningkatan
terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Nah, ini juga ya. Bukan. Penyebabnya salah satu jumlah uang beredar yang terlalu banyak. Maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit. Dengan kekurangan anggaran tersebut, Anggaran defisit juga bisa menyebabkan inflasi. Anggaran defisit kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah inflasi diantaranya nilai uang turun. Adanya kenaikan harga pada perkembangan kehidupan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapat 2 liter beras, dengan adanya inflasi bisa jadi hanya mendapat 1,5 liter. Kecewaan ini tingkat inflasi tinggi yang tidak sebagaimana yang dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang besar dalam perekonomian masyarakat. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menunggu faktor produksi atau barang yang dibutuhkan sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi tahun 1998. Ada 2 kebijakan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter. Oke, baik, itu tadi adalah video tentang apa tadi? Penyebab dan dampaknya. Oke. Maka dari itu kita simpulkan bersama-sama video ini tadi. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi, nama saya Denis. Kesimpulan saya untuk video yang baru saya tayangkan. Jadi video ini bercerita tentang inflasi. Jadi inflasi itu adalah suatu kondisi di mana harga itu terus naik dalam waktu yang lama. Nah, tapi syaratnya harga yang naik itu tidak hanya 1 atau 2 komoditas saja. Harga yang naik itu harus beberapa komoditas secara langsung naik. Contohnya misalnya di pasar kalau harga cabai sudah naik, biasanya diikuti dengan harga bawang naik, harga beras naik dan sebagainya. Kemudian inflasi itu bisa disebabkan karena banyak hal. Beberapa di antaranya itu karena yang pertama ada namanya demand full inflation. Oke. Jadi demand full itu adalah kondisi di mana permintaan pasar itu lebih banyak daripada yang bisa diberikan oleh produsen. Kemudian ada pula yang namanya cost push inflation, yaitu kondisi di mana harga bahan pokok untuk memproduksi suatu barang itu naik. Contohnya misalnya saat harga minyak itu tadi naik, itu bakal berdampak banyak sekali kepada sekitar. Oke, luar biasa sekali jawabannya Mbak Jenny. Kita coba review lagi di sini di PPT. Nah, ini ada penyebab inflasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Denis, betul ya? Ada apa? Demand full inflation. Ketika permintaannya naik, menyebabkan apa? Harga juga terdorong naik. Ada di dalam kurva, ya. Oke. Biar lebih membantu kalian juga, silahkan dibuka bukunya halaman 68 sampai 70. Nah, di situ ya. Sambil kalian menyimak saya menjelaskan melalui PPT, kalian juga bisa melihat buku kalian di halaman 68 hingga 70. Nah, di situ ada materi yang sama yang kita pelajari tadi. Oke. Sudah ketemu? Betul? Oke. Baik, ya kita lanjutkan. Yang kedua ada yang namanya cost push inflation, di mana yang menyebabkan inflasi itu adalah apa? Biaya. Nah, tadi ada Mbak Nida menyebutkan BBM naik, betul ya? Nah, BBM yang naik ini akan menyebabkan biaya juga terdorong naik. Di sini ada yang suka belanja online? Suka ya. Bagaimana kalau di dalam pengiriman belanja online itu BBM naik, akhirnya harganya naik juga? Apakah kalian senang dengan hal itu? Ya, pastinya kalian belanja online juga akan lebih mahal. Pengeluaran yang kalian gunakan untuk belanja online juga semakin tinggi. Ya. Jadi kalau terjadi inflasi ternyata dampaknya itu apa? Negatif atau positif? Lebih banyak negatif ya, walaupun memang tetap ada positifnya tapi jauh lebih banyak negatifnya. Apalagi kalau inflasi itu terjadi dengan tidak terkontrol ya. Bagaimana cara mengendalikan inflasi? Ada namanya kebijakan. Tadi kita lihat terlebih dahulu apa ini? Kebijakan moneter. Siapa yang punya kekuasaan untuk memberikan kebijakan moneter? Bank Indonesia. Saya ulangi lagi, siapa?
Bank Indonesia, satu-satunya otoritas ya. Kemudian kebijakan fiskal, nah ini tadi ada anggaran defisit juga ya. Nah kebijakan yang digunakan untuk mengurangi inflasi adalah ini, kebijakan anggaran ketat seperti mengurangi pengeluaran. Nah, ini Bu Sri Mulyani ini ya. Apalagi tahun ini pajak PPN jadi berapa persen? 11%. Nah ini dengan apa? Dengan menambah pajak, mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak atau mengurangi subsidi. Oke, baik. Insya Allah itu yang bisa saya jelaskan. Nah nanti apakah ada pertanyaan? Barangkali apa sudah cukup jelas? Sudah ya. Biar lebih teraplikasi dan biarkan lebih paham, maka kita akan mencobanya di dalam LKPD. Oke, baik. Insya Allah kita akan membagi kelas kita menjadi 6 kelompok, gitu ya. Satu kelompok ada sekitar 4 sampai 5 orang. Oke. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Silakan kalian bisa lihat bukunya terlebih dahulu. Saya akan membagikan LKPD ya. Kita sudah menerima LKPD. Ini statementnya bisa dibuka ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pekerjaan. Lagi selain LKPD, saya akan membagikan kartu kita atau KTP-nya ya. Baik, semuanya sudah dapat ya LKPD dan kartu kita. Coba kalian buka terlebih dahulu ya. Sebelumnya silakan bisa berbagi tugas ya. Ingat ada penilaian sikap. Oke, silakan dibagi tugasnya. Di sini yang pertama silakan tulis dulu nama kelompok kalian ya. Nama lengkapnya. Nah, di situ ada langkah kerja. Berkumpul dengan kelompok masing-masing. Alhamdulillah di sini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian tentukan anggota kelompok yang bertugas mengerjakan kartu pintar. Nah itu ada kartu pintar sudah dapat ya. Ada kartu soal berjumlah 4 dan ada kartu jawaban berjumlah 4. Sudah betul? Coba dicek. Barangkali ada yang kurang. Jumlahnya sama. 4 dan 4. Sudah betul? Oke. Kalau sudah dapat, silakan pasangkan. Nah yang bagian bertugas di kartu pintar silahkan pasangkan soal dengan jawabannya. Tempelkan kartunya di LKPD. Di situ saya beri tempat ya untuk bisa menempelkan. Nah, coba dilihat di tempat kosong ini sudah. Silahkan ditempelkan di sini. Oh ini bisa. Nah, ini nanti dipasangkan ya. Dipasangkan soal sama jawaban. Kemudian nanti slotnya ya, memang tidak cukup sini ya, jadi nanti pasangan soal jawaban soal ini kan pas ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nih soal desainnya bisa bisa. Ini sebenarnya videonya sama, soalnya berbeda. Silakan bisa dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk persyaratan saya jelaskan lebih lanjut ya. Buka dulu stepnya. Ya betul. Nanti kita tempelkan. Silakan dibuka dulu. Berarti ini videonya? Ya, itu videonya sebenarnya satu, hanya saja soalnya ada dua. Enggak yang ada dua. 10 menit ya. Setelah itu kita presentasikan. Nah ini silakan ditulis ya, singkat sudah ditulis. Ini nanti ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di sini soal sama jawaban pakai slot. Ya. Soal esainya ini bisa dibagi yang tugas esai 1 siapa? Siapa? Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Silakan dilanjutkan ya. Ya, nanti saya berikan satu. Jangan lupa ya ada penilaian keterampilan dan penilaian presentasi. Oke.
Oke, baik. Saya minta tolong perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil undian. Oke, silakan Leo. 3, 2, 1. Oke, silakan undian. Siap ya nomor 1. Kita 2 menit lagi presentasi ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya, tolong diperhatikan dulu. Oke, semuanya berhenti dulu sebentar. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep presentasinya ya. Jadi nanti di presentasi silahkan semua anggota maju ke depan. Kemudian tadi yang kalian kerjakan yang pertama, untuk kartu pintarnya silahkan ditempel di sini ya. Oke, ada soal dan jawabannya, betul? Kemudian nanti ada soal esai 1 dan ada soal esai 2 ditempel juga di sini. Nah, setelah semuanya ditempel, silakan kalian mulai presentasi, sebutkan nama, ya, salam ya pembuka, kemudian nama kalian, kemudian kalian jelaskan dari mulai KTP jawabannya sampai ke jawaban soal esai. Silakan kalian rembuk ya kepada anggota masing-masing siapa yang tampil. Semuanya harus berbicara ya, karena nanti masuk di dalam penilaian presentasi. Seperti ada suaranya jelas, mendeskripsikan dengan baik dan aktif. Jadi semuanya harus terlibat. Oke ya, baik. Ada yang mau ditanyakan untuk presentasi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan saya berikan waktu 3 menit untuk mempersiapkan presentasinya. Oke, baik ya, karena waktu kita juga tidak banyak ya. Saya minta tolong kepada penampil yang pertama untuk bisa maju ke depan. Silakan. Kelompoknya Mbak Ida dan kawan-kawan ya. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan materi yang sudah dikerjakan dan sudah disajikan oleh Nama saya Aliana Dewi Saksama, dipanggil absen 1. Nama saya dan nilainya absen 13. Saya tidak tersalah 1, 2. Terus saya tidak ada absen 2. Silakan. Jadi untuk yang sate sebenarnya KTP, soal pertama yaitu inflasi ada kalanya berdampak negatif bagi sekelompok orang, namun sebaliknya juga bisa memberi dampak yang positif bagi seorang penabung dalam bentuk uang tunai. Inflasi bisa menimbulkan dampak yang tinggi, dan jawaban yang kita negatif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan berkurang daripada sebelum terjadi. Selanjutnya soal SNM 2. Ini siapa yang telah diambil oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi pangan? Apakah kalian sepakat dengan tuntunan tersebut? Nah, inisiatif yang diambil dari Bank Indonesia sejalan dengan Presiden Jokowi, yaitu BI memandang perlu adanya langkah konkret bersama untuk mengendalikan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional. BI juga menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Nah, GNPIP ini mempunyai program unggulan, beberapa program unggulan. Di antaranya itu ada operasi pasar dan pasar murah, yang kedua perluasan kerjasama antar daerah, yang ketiga optimalisasi fasilitas industri pangan strategis dan angkot-angkot, dan yang terakhir implementasi gerakan urban farming. Lalu untuk saya sendiri sepakat dengan inisiatif dari BI karena inisiatif dari BI itu sudah sangat bagus dan berprogres dalam mengendalikan inflasi pangan di Indonesia. Baik, kita berikan applause untuk kelompok kawan-kawan ya. Silakan ditutup. Sekian dari representasi kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali. Oke. Presentasi tidak lama ya, hanya 3-5 menit maksimal ya. Suaranya yang jelas ya. Suaranya yang jelas, tapi jawabannya sudah bagus ya. Cuma memang saya belum memberikan kunci jawaban untuk yang kartu pintarnya, nanti saya akan berikan kunci jawabannya setelah semuanya tampil ya. Kita dengarkan dengan saksama
sama penampil yang keenam. Silakan kalau sudah siap dimulai dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan jawaban kami. Dan sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu. Saya Dian Natasha dari absen 19. Saya Mas Dea Wiyanti, jadi panggil Ayah, absen 17. Saya tidak Fardoh Kalias Putri, absen 12. Saya Zara Mandiri, absen 12. Dari yang pertama yang kita akan membahas soal yang dari KTP. Yang pertama yaitu inflasi bisa diatasi dengan berbagai cara. Cara yang bisa dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah keduanya dengan meningkatkan budaya tarif pajak pendapatan bagi masyarakat. Oke, ini karena penampil terakhir ya, sekalian saya jawab sekalian ya. Ini tadi soalnya mana? Inflasi bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Cara yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apa? Jawabannya tadi. Kebijakan fiskal. Betul ya jawabannya? Ya. Ya, misalnya tarif pajak. Tarif pajak itu apa? Kebijakan fiskal. Ingat-ingat ya. Oke, bagus. Selanjutnya. Yang kedua, pada tahun tertentu seorang guru mengalami kenaikan gaji sebesar 7%. Namun di sisi lain, tingkat inflasi pada tahun bersangkutan adalah sebesar 8%. Dampak yang dialami oleh guru adalah bahwanya dampak kenaikan inflasi tidak cukup diimbangi oleh kenaikan gaji yang diterima. Betul sekali. Betul apa salah? Betul ya. Karena kenaikan upah guru itu tidak banyak. Nah, jadinya apa? Dampaknya negatif. Ingat-ingat ya, barangkali itu keluar ujian. Ya. Oke ya. Selanjutnya. Untuk soal KTP nomor 3, soalnya ada inflasi dagangannya berdampak negatif bagi sekelompok orang. Namun sebaliknya juga bisa memberi dampak yang positif. Bagi seorang penabung dalam bentuk uang tunai, inflasi bisa menimbulkan dampak, yakni jawabannya adalah negatif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan berkurang daripada sebelum terjadi inflasi. Bagaimana yang lainnya? Sama? Betul? Betul ya, negatif ya dampaknya, ingat-ingat. Untuk orang yang apa ini? Jadi menabung ya, menabung dampaknya negatif. Selanjutnya. Siapa tahu itu adalah ujian loh ya. Negara A sudah mengalami inflasi sehingga negara B terkena imbasnya yaitu harga obat di dalam negeri mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menyebabkan inflasi yang disebut Imported inflation. Bagaimana yang lainnya? Betul ya, imported inflation di mana inflasi terjadi dari impor ya, dari luar negeri. Oke, kita berikan. Oh ya, sudah selanjutnya kita lanjutkan lagi soal esai. Ya. Jadi jawabannya Bank Indonesia menginisiasi gerakan nasional untuk mengendalikan inflasi pangan atau ekonomi. Lagi itu juga ada beberapa program. Yang pertama adalah operasi pasar besar murah, perluasan kebersamaan dan daerah, optimasi distribusi pangan strategis dan ongkos angkut, implementasi gerakan crowdfunding dan lain-lain. Ya. Oke, baik. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buka link ini ya. Oh iya, terima kasih. Link Quizizz, silakan. Dan link ini dulu dikerjakan intip.in 4C6M ya. Silakan dimasukkan terlebih dahulu di sini. Silakan diisi terlebih dahulu. Setelah itu baru Quizizz ya. Ini saya kasih Quizzizz-nya. Ya, alamatnya ada di joinmyquiz.com 91430909. Ini ya, 91430909. Oke, silakan dikerjakan. Itu 914. Ya, ini untuk Quizzizz-nya alamatnya di sini ya. Untuk ini ada evaluasi pembelajaran intip.in 4C6M ya. Dan kita simpulkan pembelajaran kita. Oke, yang pertama ada kesimpulan duniawi dan ukhrawi ya. Yang pertama adalah secara duniawi ya, secara kehidupan kita sehari-hari, inflasi ini berdampak apa tadi? Negatif.
negatif ya, tapi juga bisa berdampak positif kalau itu menunjukkan tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi ya. Negatifnya terhadap pendapatan real masyarakat ya. Kemudian secara ukhrawinya di dalam Islam ya, memang kita dilarang namanya riba, makanya hati-hati. Maka yang harus dilakukan di dalam pemerintahan ya, salah satunya adalah untuk mendistribusikan dengan baik, kemudian meningkatkan produksi dan investasi. Gitu ya. Halo, sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Nah, oke, saya mau tanya, halo, bagaimana kalian hari ini pelajarannya? Suka atau tidak? Alhamdulillah. Walaupun capek tetap semangat, betul? Alhamdulillah ya. Silakan bisa diperhatikan dengan baik ya, dipelajari kembali. Insya Allah dapat membantu kalian di dalam ujian-ujian berikutnya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi inflasi itu insya Allah ya, kita sudah belajar tentang apa itu inflasi, kemudian penyebab-penyebabnya ya. Kemudian hari ini kita juga belajar tentang dampak dan cara mengatasi inflasi ya. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah dapat dipahami ya bagaimana dampak dan cara mengatasi inflasi. Insya Allah itu pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang kebijakan moneter dan fiskal di semester berikutnya. Insya Allah itu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas semangat kalian untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama yang kalian tunjukkan pada hari ini, dan terima kasih banyak atas usaha yang kalian telah lakukan di hari ini. Oke, baik. Kita cukupkan pembelajaran kita. Ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kesalahan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.